dengar dokter menyampaikan kalau selama bertugas di rumah sakit itu dokter sering melakukan kunjungan ke ruangan ya dok ya, atau visit pasien. Sepertinya spesialis penyakit dokter gigi spesialis penyakit mulut ini sangat kompleks ya dihadapi dok ya. Jadi memang rongga mulut terlihat kecil, tapi sesungguhnya di dalam mulut yang kecil itu luar biasa kompleksnya dok ya. Penyakit-penyakit yang mungkin sering ditemui dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nggak salah sama dokter Yus yang masih stase di RSAL yang ada anak pasien yang karena virus itu. Jadi orang tuanya kita beruntung ya saat itu orang tuanya kooperatif ya. Meskipun anaknya yang nggak kooperatif, tapi orang tuanya kooperatif. Jadi sangat membantu ya, dokter Yus, ingat ya? Iya dok. Itu kasusnya. Saya masih ingat dok pasiennya. Kasus apa itu ya? Kasus apa itu dok ya? Itu ya dok ya. Jadi memang dia itu primary herpetic gingivostomatis ya kayak primary herpetic gingivostomatis ya dok ya. Benar dok. Orang tuanya masih baik sampai sekarang gitu. Ya, sekarang alhamdulillah masih tersambung juga dok ini silaturahminya. Oh iya bagus lah. Sering ada konsultasi kalau banyak. Alhamdulillah dok. Para omes sekalian yang berada di rumah, kalau misalnya ada suatu pertanyaan, monggo dipersilakan. Barangkali ini bisa memberikan solusi jawaban dari narasumber kita, dari apa yang kita sampaikan. Omes di rumah mungkin ada pertanyaan atau keluhan yang dialami oleh anaknya, monggo kita menunggu pertanyaan dari para omers. Kira-kira ini kan sebagai dokter gigi spesialis penyakit mulut ya dok ya, yang menangani di permasalahan jaringan lunak, tentu jaringan keras pun itu benar ya, berkaitan erat juga ya dok ya dengan kondisi rongga mulut. Iya. Jelas, jadi ketika anak itu mengalami karies gitu ya, karies tentu apalagi dia tidak dirawat gitu, karies itu gigi berlubang, maka giginya yang tidak dirawat itu akan menjadi tajam gitu. Nah tajam inilah yang akan bisa gitu menyebabkan sariawan karena jaringan lunak itu jadi terluka gitu ya, atau bisa juga karena karies maka di radang gusi jadi gingivitis gitu karena tidak dirawat itu tadi, makanan suka nyangkut di situ gitu ya. Nah pada anak juga bisa terjadi bau mulut gitu, bisa juga loh ada anak yang orang tua yang mengeluhkan, dokter ini anak saya ini kok bau mulutnya, padahal kan kalau masih anak itu bayangan kita itu kan anak masih bisa dicium-cium gitu, tapi ketika dia ngomong itu mulutnya bau gitu, mulutnya bau. Ketika saya periksa itu iya gimana gak bau, lawang giginya banyak sisa akarnya, artinya tidak terawat kan, itu kariesnya tidak terawat gitu ya. Nah pada anak ini juga kita juga kalau sudah sisa akar seperti itu juga dilema kalau mau dicabut itu juga belum waktunya gitu. Kalau belum waktunya dicabut itu nanti gigi yang akan di bawahnya tumbuh itu juga nanti jadi jadi berdesakan begitu ya tak, kalau dicabut duluan gitu. Kalau nggak dicabut juga kadang-kadang anak itu nanti jadi abses gitu. Abses itu ya gusinya bernanah gitu, tentunya anak juga akan terganggu gitu. Itu jadi memang saling berkaitan. Ini ada penanya ya dok ya dari para omers kita nih. Pertanyaan gini dok, sedang sariawan. Pertanyaan gini dok ya, dokter anak saya sedang sariawan di lidah di sisi kanan. Ya anaknya tidak mau makan. Bagaimana solusinya agar anak tidak trauma, sakit sariawan, dan bagaimana yang kedua ini nggak bisa baca aku dokter Yus. Nggak muncul ini, tolong operatornya, Dokter Dorisna. Anaknya tidak mau makan. Nah ini, jadi ini orang tua. Jadi kalau anaknya sampai nggak makan itu loh, kan anaknya pastinya ya bisa
mendapat intake makannya low intake dan menjadi bisa kalau dibiarkan akan menjadi undernutrisi. Tapi pada saat pemeriksaan lidahnya terlihat normal saja. Kiranya penyebabnya apa ya dok? Gitu. Nah, makanya ibu kalau ada sariawan, kemudian yang sariawan itu kan ini ya bu, sariawannya kan ada di pipi dalam kanan dan kiri, tetapi lidahnya nggak apa-apa gitu kan sepertinya itu. Nah, kalau lidahnya ya nggak apa-apa bu, yang sakit kan yang di pipinya gitu. Nah, tapi saat pemeriksaan lidahnya normal, kira-kira penyebabnya apa ya dok? Nah, gini ya bu ya, kalau ada sariawan itu penyebabnya antara satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, ada yang anak sariawan ketika dia minum es di sekolahnya, ada karena yang makan mie instan, ada yang karena anak itu kena virus gitu. Misalnya temennya ada yang habis kena cacar atau cacar air, atau kalau orang Jawa bilang cangkrangan gitu ya, itu juga terjadi sariawan gitu. Yang mana gitu? Apakah anak ini sedang stres? Kalau mau ulangan tuh anak-anak jangan dikira anak SD itu tidak stres juga gitu. Kita harus mencari dulu bu, makanya kita harus melakukan, kalau dokter gigi itu namanya deep anamnesis. Jadi harus melakukan tanya jawab yang benar-benar kita mengarahkan. Apakah anak ini alergi juga gitu terhadap susu tak apa gitu bu. Jadi memang harus diperiksa. Kalau apalagi dia kalau sudah berulang kali ya bu. Kalau berulang kali mungkin perlu memeriksakan kepada dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, ibu ini tinggalnya di mana? Gimana dokter Yus caranya kalau mencari dokter gigi spesialis penyakit mulut yang terdekat? Oh iya, para Omes, bahwa di website kita itu ada fitur-fitur untuk menemukan dokter gigi spesialis ya. Jadi nanti para Omes, para masyarakat yang ingin mencari dokter gigi spesialis tinggal mengetik ya di daerah, karena di seluruh Indonesia insya Allah sudah tersedia semua dokter-dokter gigi spesialis di seluruh Nusantara. Oh iya dokter, ini ada pertanyaan lagi ya dok ya. Ini dok, pertanyaannya bagaimana pengobatan pada penyakit flu atau Singapura hand foot and disease? Hand foot and mouth disease. Ya. Karena mulut anak penuh sariawan, jadi makan dan minumnya itu agak kesulitan ya dok. Iya. Bagaimana pengobatan? Jadi ada namanya hand foot and mouth disease, itu biasanya itu sebetulnya penyakit pada sapi ya, tetapi itu kalau di manusia itu disebut juga flu Singapura itu dok. Jadi luka-lukanya itu hanya di tangan, kaki dan mulut gitu. Nah kalau yang di mulut sampai banyak begitu pun tidak bisa, anak itu tidak bisa makan sudah berapa hari, ya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan opname gitu. Opnamenya bisa nanti bekerja sama antara dokter gigi spesialis penyakit mulut dan dokter anak gitu. Kalau sudah ditangani di rumah sakit, kalau sudah nggak mau makan gimana? Jadi dia harus diinfuskan, Nah, kemudian untuk sementara dia kalau mulutnya seperti itu banyak ya itu tadi harus diberikan pereda rasa sakit. Kemudian anaknya itu berapa ya kira-kira? Kalau anaknya sudah bisa kumur gitu ya, sudah agak besaran ya kita kasih ada namanya obat kumur yang memang bisa menghilangkan rasa sakit gitu. Di samping menghilangkan keradangan, menghilangkan rasa sakit, juga mengandung antiseptik untuk membunuh kuman. Jadi gitu ya Bu ya. Ada namanya, atau juga bisa juga dengan ekstrak lidah buaya juga bisa Bu. Dokter Yus ini ya ngelek ya itunya. Tunggu, kita masih berbincang tentang penyakit mulut ya. Ingin membahas juga banyak juga pertanyaan dari beberapa orang tua gitu. Sebaiknya kapan pada anak itu
mulai menjaga kebersihan mulut. Jadi penting juga menjaga kebersihan mulut gitu ya. Beberapa orang yang mengatakan ketika anak-anak, nggak usah dirawat, kan nanti kan giginya ada yang dewasa. Itu adalah suatu pendapat yang salah ya. Jadi sebetulnya mulai bayi pun ketika dia lahir sudah mulai harus dibersihkan gitu ya. Dibersihkan caranya bagaimana? Bisa memakai kertas steril, kemudian dilipatkan kepada tangan dan diberi air hangat, dibersihkan ke dalam mulutnya putra kita. Itu kemudian umur 6 bulan itu gigi sudah mulai tumbuh, berarti juga sudah mulai dilakukan penyikatan gigi. Demikian Dr. Yus. Selamat datang Dr. Yus, habis hilang ya. Oke dok, iya. Dr. Yus dari mana? Dari Lombok ya dok? Sekarang iya. sedang di Lombok. Sekarang iya. Masih di Lombok. Gimana jaringan di sana bagus ya? Alhamdulillah, kalau di sini kasus-kasus lumayan ya dok ya, terutama juga memang kasus-kasus yang banyak terjadi itu kasus-kasus alergi ya dok pada penyakit mulut ya. Di samping kasus alergi memang meningkatnya juga kasus kanker mulut ya dok ya. Iya. Oh iya. Seiring dengan penyakit ini ya dok ya, penyakit kanker mulut, kira-kira bisa terjadi nggak ya dok pada anak-anak? Kanker mulut? Ya. Bisa. Apakah itu ada presentasi? Iya, biasanya kalau yang kanker mulut itu bukan kanker yang ada di lidah kayak orang yang sudah berumur gitu ya. Biasa yang pernah kami temui itu ada di pasien ini menderita kanker darah gitu ya, leukemi gitu. Itu leukemi kan memang bisa menyerang siapa saja gitu ya. Biasanya itu kita diminta rawat bersama, atau juga pernah ada pasien itu menderita LNH gitu ya, LNH apa itu. Jadi yang kanker itu juga yang mengenai di mulutnya ya kita diminta juga merawat. Kadang-kadang sudah anak itu sudah kadang-kadang karena dia termasuk kanker ganas. Jadi kita merawatnya sudah fase terminal, anak ini sudah pada fase terminal. Kadang-kadang seperti itu, memang miris ya dok. Oke para omers sekalian, untuk pertanyaannya kita masih menunggu bila ada keluhan-keluhan. Monggo para omers di rumah. Ada pertanyaan, saya bacain ya. Malam dokter, bertanya, pernah sekali dapat pasien anak dengan keluhan perih pada area dorsal anterior lidahnya, tapi saat pemeriksaan lidahnya terlihat normal-normal saja dok. Oh ini tadi mungkin yang tadi tanya ya, kira-kira penyebabnya apa? Dorsal anterior yang perih. Ya, kalau dia tidak, iya, kalau misalnya tidak ada sariawan, mungkin dia berupa daerah kemerahan aja, itu mungkin berarti ada erosi. Kalau lidah anterior, kemudian bisa ditanya anak ya, pasien anak. Kemungkinan bisa juga dia menderita apa itu geographic tongue gitu ya. Geographic tongue itu ada menimbulkan keluhan, ada yang tidak menimbulkan keluhan. Kalau yang menimbulkan keluhan biasanya ada hubungannya dengan stres. Kemudian apalagi penyebabnya? Bisa juga anak ini mengalami anemia. Jadi anemia coba diperiksa dulu eritrositnya berapa. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan darah. Nah, monggo ini kan di mana? Ini dokter ini di mana ini? Kalau di puskesmas ya, bisa merujuk ke dokter SPPM setempat, atau bisa juga ke internis ya dok. Jadi atau dokter juga boleh bisa melakukan pemeriksaan darah.